Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Roila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu, pagi hari ini? Saya agak sedikit ini sih Bu, kurang bersemangat. Sedang kurang bersemangat, Bu. Ya, Apakah Ibu eh, mau cerita kepada saya, Bu? Hal apa yang membuat Bu Roila kurang bersemangat di pagi hari ini? enggak. Beberapa hari ini apa ya? Saya itu ada sedikit masalah dengan anak karena tidak seperti biasanya. Apa ya? Biasanya itu anak saya sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya. Tapi belakangan dia dengan alasan puasa itu apa maunya di kamar terus tidak mau melakukan kegiatan yang lain. Itu yang membuat saya agak berpikir bagaimana caranya supaya anak saya bisa kembali ke posisi semula. Dia bisa mengatur waktu sendiri, bisa tahu tanggung jawabnya tanpa saya harus mengontrol dan mengingatkan apa yang belum dikerjakan, apa yang sudah begitu, Bu. Oke, boleh tahu, Bu, anaknya Bu Roila usia berapa ya, Bu? Usianya sekarang 17 tahun. 17 tahun, berarti sudah SMA nih, Bu. Hmm. Baik, Bu Roila. Berarti Bu Roila ada tujuan ya, Bu, berbicara dengan saya. Iya. Tujuannya tadi saya pengen eh, anak saya kembali ke apa ya, ke situasi yang seperti biasa dia lakukan. Jadi tanpa tanpa saya harus mengingatkan, itu anak sudah tahu sendiri, sadar sendiri akan tugas dan kewajibannya. Dia bisa mengatur tanpa harus diingatkan begitu. Baik, Ibu. Berarti Bu Roilah tujuannya yaitu ingin mendapatkan solusi supaya anaknya Bu Roilah yang sudah SMA berusia 17 tahun itu kembali dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti semula. Baik, Bu. Iya. Kesempatan apa, Bu, yang Bu Roilah sudah miliki selama ini untuk menjadikan anak Ibu tanggung jawab dan dapat melaksanakan tugasnya, Bu? Eh, Kalau biasanya apa? Biasanya ya apa ya? Memang akhir-akhir ini saya jarang bisa ketemu secara langsung karena satu pulangnya sudah sore ya, sampai di rumah sudah sore. Anak juga eh, kalau SMA kan pulang, kalau sekarang karena sedang ada asesmen itu pulangnya jam 1, tapi begitu pulang sekolah langsung masuk kamar, ya sudah sampai nanti mau buka puasa itu tidak mau keluar lagi. Jadi kadang-kala ketika saya pulang ini dari sini itu paling duduk pintu kamarnya mengingatkan, sudah sholat belum, sudah mandi belum, sudah membersihkan kamarnya belum, selalu seperti itu. Dan seperti itu kalau saya harus mengingatkan setiap kali itu rasanya saya berpikir, kok anak saya seperti robot ya? Harus diingatkan, harus diperintah, tidak atas kesadaran dan inisiatifnya sendiri begitu, Bu. Baik, Bu Roila. Berarti Bu Roila sudah mempunyai kesempatan untuk terus mengingatkan anak tersebut ya, Bu. Anaknya laki-laki atau perempuan, Bu? Mohon maaf. Perempuan, Ibu. Perempuan ya, Bu. Nah, kepada anak perempuannya sudah selalu mengingatkan, mengetok pintu, kemudian berbicara, seperti berarti sudah ada kesempatan yang Bu Roila lakukan. Hambatannya apa saja menurut Bu Roila? Mengapa anak tersebut belum dapat Oh, iya, iya. Kadang hambatan-hambatan? iya, kadang saya berpikirnya begini, saya sudah coba coba minta bantuan suami. Tolong Be, itu anaknya juga diingatkan. Jangan harus selalu saya, nanti kesannya dengan saya semakin jauh. Kemudian saya kadang berpikir begini, saya menanyakan ke anak, sebetulnya yang kamu rasakan itu apa? Tapi anaknya tidak mau cerita, mungkin karena saya sudah jarang ketemu karena kesibukan, kemudian
dia juga ada kesibukan, akhirnya mungkin karena jarang ketemu itu membuat membuat saya eh, tidak bisa lebih dekat lagi. Kemudian saya berpikir, ketika anak saya ditanya detail, apa yang kamu rasakan, itu anaknya tidak mau mengkomunikasikan. Mungkin itu tantangan bagi saya. Anaknya tidak mau terbuka sekarang. Kemudian kayaknya hanya itu yang apa ya, yang selama ini beberapa hari ini saya alami sih, Bu. Ya, Bu. Nah, Bu Roila punya hambatan seperti itu ya, Bu. Inginnya juga ada keterlibatan suami untuk bersama-sama membimbing putri ibu tersebut. Sekarang Bu Roila tentunya punya kekuatan ya Bu, atau potensi kemampuan apa saja Bu untuk mensukseskan tujuan ibu tersebut Bu? eh Potensi yang saya miliki ya, saya coba tetap tetap mendekat ke anak supaya anak mau terbuka. Kemudian eh, ini sekarang saya coba juga memberdayakan adiknya biar apa ya, dia mau ikut terlibat. Kadang kan si kakak itu cerita ke adiknya apa yang mau dia lakukan, apa yang dia rasakan, kadang seperti itu. Mungkin juga saya mau apa ya, melibatkan teman dekatnya mungkin. Mungkin itu yang bisa saya optimalkan, Ibu. Oke, berarti Ibu sudah mengetahui langkah-langkahnya setelah ini. Tadi memberdayakan adiknya, karena biasanya kalau sesama anak itu mau bercerita, ada apa sebenarnya, kemudian ingin juga mendekati teman yang selama ini sering bersama atau sering bermain. Barangkali tahu apa yang sedang putri ibu alami, seperti itu ya Bu. Kemudian untuk membantu ibu mensukseskan itu bagaimana Bu? Langkah-langkahnya dalam mendekati anak ibu dan juga temannya. eh Mungkin apa ya, karena dia sudah beranjak ke remaja, mungkin apa, saya ingatkan tentang ini ya, eh jadwal rutinitas dia, kemudian eh, hak dan kewajiban dia. Selain dia tentu saja mendapatkan hak dari orang tua, tapi juga ada kewajiban seorang anak untuk meringankan beban orang tua. Mungkin juga apa ya yang saya lakukan? Eh, Mungkin itu, Bu, yang baru terlintas di pikiran saya, karena kadang ketika saya mau terus-terusan mengingatkan, saya ingat bahwa barangkali anak tertekan dengan ketika saya terlalu menuntut. Kadang saya juga mencoba mengingat itu, saya ingin memberikan kebebasan, tapi kebebasan itu kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Baik, Bu. Setelah Ibu berusaha meminta bantuan kepada anak Ibu yang kedua, adiknya putrinya Ibu tadi, kemudian meminta bantuan kepada teman dekatnya, apa selanjutnya, Bu, yang akan Ibu lakukan setelah Eh, mendapatkan informasi? Mungkin saya mengkomunikasikan ya, ngajak ngobrol anak itu, supaya mengingatkan kembali lah. Sebetulnya dia kan eh, memang kesibukannya juga banyak. Selain sekolah, di pagi hari dia juga kan eh, diminta bantuan oleh ustadznya yang sekarang untuk menemani anak-anak TPQ. Mungkin saya ngajak ngobrol, kemudian saya minta mungkin ini apa namanya, mengingatkan kalau sesuatu yang rutinitas yang tidak perlu atau kurang bermanfaat mungkin untuk ditinggalkan, kemudian mengingatkan bahwa puasa itu bukan alasan dia bermalas-malasan, bahwa ketika kita puasa juga tetap harus ada aktivitas yang bermakna. Jadi
walaupun tidur ibadah, tapi juga alangkah baiknya kalau diselingi dengan ibadah yang lain. Mungkin saya kembalikan ke situ, Ibu. Oke, baik Bu. Berarti selain berkomunikasi dengan adiknya, dengan teman dekatnya, dengan ustadznya ya Bu, yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar. Karena biasanya ustadz atau guru kan bisa lebih membimbing anak tersebut. Baik Bu Roila, sudah mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan Ibu di pagi ini. Sudah bisa Iya, tersenyum Bu? Alhamdulillah. Saya boleh tanya Bu sekarang bagaimana perasaan Bu Roilah Bu? Sekarang Bu. Hmm. Perasaannya sekarang ya berarti agak sedikit ini sih ya, ada sedikit lega, ada sedikit alternatif solusi lain yang bisa saya lakukan itu selain saya usaha sendiri. Rasanya seperti itu, Bu. Baik Bu, berarti sudah ada gambaran ya Bu apa yang harus dilakukan. Kemudian perasaan yang tadi Bu Roilah di pagi hari kurang semangat sekarang bagaimana Bu? Ya, sudah lebih baik lah. Sudah lebih baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Roilah sudah berbagi dengan saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.